Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu-ibu gimana kabarnya, baik ya? Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah ya. Saya, Ya walaupun sekarang kita sudah memasuki new normal ya di Alhamdulillah. kondisi yang lagi ada virus corona ya, tapi ya usahakan kita tetap jaga kesehatan Bu ya. Ya. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul pada pertemuan P2K2 di rumah Ibu Gopay ya, selaku ketua kelompok. Nih kita pertemuan pada hari ini. Masih semangat ibu-ibu ya? Semangat. Oke, baik, terima kasih. Oke ibu-ibu, sebelum kita mulai pertemuan, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar nanti pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Ada yang mau mimpin? Bisa bantu saya untuk mimpin doa sebelum kita mulai. Ibu Gopay. Oke, Ibu Gopay ya, pimpin doa dulu ya sebelum kita mulai. Mulai Ibu Gopay. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu biar barokah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, terima kasih Ibu Gopay. Oke ya, semoga pembelajaran kita pada hari ini atau pada pertemuan ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Oke, terima kasih Ibu Gopay tadi sudah memimpin doa. Baik, kelihatannya masih kurang ini ya, kurang greget nih, masih belum kurang semangat nih. Gimana kalau misalnya kita bermain dulu, ada permainan dulu, mau nggak ibu-ibu? Boleh, Pak. Boleh. Oke, saya punya permainan namanya Saya Bilang. Jadi nanti akan saya pandu seperti ini contohnya. Jadi kalau misalnya saya bilang pegang hidung, ibu-ibu harus pegang hidung. Kalau misalnya saya pegang mata, berarti ibu harus pegang mata. Tapi jangan salah, nanti di tengah-tengah saya akan ngacak. Misalnya saya bilang pegang hidung, saya akan pegang telinga. Tapi ibu jangan salah. Nah nanti yang salah berarti nggak konsentrasi ya. Oke, kita coba ya, boleh ya? Oke, kita mulai. Oke, Pak. Siapa? Oke, saya bilang mata, saya bilang telinga, saya bilang hidung, saya bilang mata, saya bilang telinga, saya bilang hidung. Oke, masih semangat ya, masih pada konsentrasi ya. Sekali lagi, nambah cepat ini ya. Ya, oke, siap ya, konsentrasi ya. 1, 2, 3. Saya bilang pegang mata, saya bilang pegang hidung, saya bilang pegang telinga, saya bilang pegang leher. Saya bilang pegang mata, saya bilang pegang leher, saya bilang pegang hidung, saya bilang pegang leher. Oke, masih semangat dulu ya, tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu ya. Mantap lah, masih semangat ya. Oke, ibu-ibu tadi untuk mencairkan suasana ya. Oke, ibu-ibu ada yang masih ingat nggak bulan kemarin, di pertemuan bulan kemarin kita belajar tentang apa? Masih, Pak. Masih ya, tentang apa? Tentang pelayanan penyandang disabilitas. Oke, pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat ya. Ya. Oke, kira-kira apa saja yang ibu-ibu hafal materinya tentang pelajaran yang bulan kemarin itu pertemuan kita? Ada yang hafal nggak? Ada yang tahu nggak? Saya, Pak. Ya, apa Ibu Gopay? Tentang pengertian disabilitas. Oke, kita kemarin belajar tentang pengertian disabilitas. Tentang hak-haknya. Hak-hak ya, oke. Orang-orang disabilitas juga atau penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang perlu dipenuhi ya. Oke, kemarin juga kita belajar tentang penelantaran. Biasanya ada juga tuh orang-orang yang tidak menghargai penyandang disabilitas, dilantarkan segala macam, padahal mereka juga berhak ya hidup normal seperti kita. Oke, baik, terima kasih Ibu Gopay. Baik, sekarang kita akan belajar tentang pentingnya kesejahteraan lansia, di mana materi ini akan diajarkan bagaimana cara memahami lansia dan meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia. Ya, oke ibu-ibu masih semangat ya? Kita mulai ya, pembelajarannya bisa? Siapa? Oke, kita mulai pembelajarannya. Kita akan membahas tentang pengertian lansia yang pertama. Oke, ada yang tahu lansia itu apa ya? Lanjut usia ya? Iya. Udah pernah dengar kan ya? Iya. Oke, udah pernah dengar. Oke, sekarang saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada ibu-ibu ya. Sekarang yang tinggal di rumah ibu-ibu ada siapa aja? Ibu Gopay, coba. Yang tinggal serumah sama Ibu Gopay ada siapa aja? Di rumah saya ada suami, ada anak, ada ibu saya, ada ibu juga ya. iya, ada kakek, ya bapak saya, dan Oke. Uyut, masih ada Uyut. Masih ada Uyut juga ya. Uyutnya umur berapa tahun itu Pak Gopay? Hampir ke 80 lebih lah, 85 ya. ya. Oke. 80 tahun.
Kalau ya. Ibu Crispy ada siapa aja yang tinggal di rumah Ibu Crispy? Yang pertama ada istri, Hmm. ada anak, ada keponakan, Hmm. keponakan dititipin ke saya, terus ada nenek dari ibu, sama Oke. kakek dari ibu. Oke, dari Ibu ya, oke. Nah, sebentar saya sambil catat ya. Tadi Ibu Gopay tadi yang dengarnya ada nenek ya, Iya. nenek, ada kakek, terus ada suami juga ya. Suami, Ibu Crispy itu ada tadi siapa aja? Ibu Crispy? Ada suami, Ada suami, ada terus kakek, ada kakek, ada nenek, ada nenek juga ya. sama ada saudara. Saudara ada? Ada yang tinggal sama mamang? Enggak? nggak ada. Enggak ada ya, sama mamang ya. Oke, Crispy. Terima kasih Ibu Gopay sama Ibu Crispy tadi sudah menyebutkan siapa aja yang tinggal di rumahnya ya. Nah, ibu-ibu tahu nggak yang disebut dengan lansia itu yang tinggal di ibu-ibu siapa aja tuh yang disebut lansia berarti? Tahu, Tahu. Siapa aja coba Ibu Gopay? ibu saya, Ibu, kakek, kakek. Oh, kakek ya, oke, kakek termasuk lansia. Terus siapa lagi? Nenek. Nenek ya, termasuk lansia ya. Iya. Oke, bagus. Terima kasih. Selanjutnya kita kan sudah tahu ya, ibu-ibu sudah tahu ya yang disebut dengan lansia itu. Nah, kira-kira ada di mana aja tuh lansia itu biasanya ibu-ibu? Saya sering lihat sih di lampu merah. Lampu merah ada, di rumah ya, di Iya. rumah ada kayak nenek, kakek ya yang sudah sepuh. Di mana lagi kira-kira adanya tuh? Panti jompo. Panti jompo ya, panti jompo tadi, panti jompo, terus di Rumah. rumah ada, terus di mana lagi tadi? Kadang suka ngelihat di lampu merah di jalan-jalan. Oke. Yang suka mulung juga pak. Alun-alun ya. Oke, alun-alun juga ada. Oke, terima kasih. Ini tempat-tempat biasanya ada panti jomponya di situ ya. Atau yang lansia lah kita sebutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi lansia tersebut yang Ibu Gopay sama Ibu Crispy lihat? Kondisinya gimana tuh? Udah susah lah, udah capek Udah gitu. capek, payah ya berarti ya. Payah. Oke, kondisinya udah payah. Terus sakit-sakitan. Payah, juga. pikun, oke betul. Sakit-sakitan, Lemah badannya. lemah. Kadang-kadang udah nggak bisa mendengar juga ya Iya. kalau ibu-ibu lansia. Oke, itu baik. Terima kasih ya. Nah, berarti kita tadi sudah tahu apa itu lansia secara umum, terus kira-kira di mana aja tempatnya biasanya lansia berada. Selanjutnya kira-kira kondisi lansia itu seperti apa ya tadi disebutkan ya, keriput, kulitnya udah pada keriput, terus kurang pendengaran, ada yang pikun juga, ada yang udah lemas, ada yang nggak bisa berdiri segala macamnya ya. Oke, selanjutnya untuk mengetahui tentang definisi lansia, di sini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang perlindungan terhadap lanjut usia, kita coba buka flip chart 1 tentang definisi lanjut usia biar lebih jelasnya ya. Untuk lebih jelasnya kita buka flip chart 1. Flip chart 1 di sini ya, kelihatan ya flip chartnya ya? Iya, Ya, ada yang bisa bantu membacakan? Saya Pak. Oke, Ibu Gopay, silakan Ibu Gopay. Jadi di sini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Ya. ayat 2, Mhm. lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Oke. Lansia yang mendapat bantuan PKH usia 70 tahun ke atas. Ayat 3-nya lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang. Lalu ayat 4-nya lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Oke, terima kasih Bu Gopay ya. Tadi kita sudah mendengarkan ya Ibu Crispy ya. Tadi apa yang dibacakan oleh Ibu Gopay bahwa lanjut usia itu adalah Orang tua orang tua yang menekan dan mendidik dengan kasih sayang. kasih sayang ya. Nah, jangan lupa jadi lansia juga tadi sudah dibacakan tuh ada dua ya, ada lansia yang potensial, ada lansia yang tidak potensial. Jadi kalau potensial, jadi si lansia itu walaupun umurnya sudah sepuh, sudah 70 tahun masih mampu bekerja atau melakukan kegiatan lah yang menghasilkan apalagi, jadi masih produktif. Nah, itu yang potensial. Kalau yang tidak potensial sudah tidak bisa apa-apa. Sudah biasanya kalau di kampung-kampung kan sudah berbaring saja di tempat tidur ya. Itu oke, pemahaman tentang definisi lanjut usia. Nah, jangan lupa untuk di PKH juga
yang mendapat bantuan PKH saat ini lansia itu umurnya 70 tahun ke atas ya. Jadi yang belum 70 tahun itu belum dapat bantuan PKH. Nah, untuk pertemuan bulanan ini tetap kita akan membahas lansia secara umum ya, tanpa usia tertentu. Jadi mau umur 60, mau umur 65, mau umur 70 tetap kita bahas secara umum lansianya di materi yang sekarang. Oke, selanjutnya kira-kira ada yang tahu nggak ibu-ibu mengapa lansia itu perlu diperhatikan? Kadang-kadang kita suka lupa tuh terhadap lansia atau acuh tak acuh. Kira-kira ibu-ibu tahu nggak kenapa lansia perlu diperhatikan? Kenapa kira-kira ibu-ibu? Karena saya ingin menjawab. Ya, enggak Ibu Kristiani. Karena di amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995. Mantap nih, Ibu Kristi nih ya, udah ada ini nih. Oke ya, Ibu Kristi bagus ya, karena udah ada amanat undang-undang. Nah, untuk kenapa kita perlu memperhatikan lansia, karena kan itu orang tua kita ya yang dulu melahirkan kita, terus yang mendidik kita. Terus lansia juga perlu diperhatikan karena memiliki keterbatasan. Salah satunya keterbatasan fisik ya, yang tadi itu yang sudah tidak bisa berdiri, terus kuat kalau untuk bahasa Sunda namanya. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita buka flipchart ya. Nanti saya pegang flipchartnya ini tentang mengapa lansia perlu diperhatikan nih, Ibu ya. Kelihatan nggak Ibu? Iya Pak. Kelihatan ya. Oke. Ada yang bisa bantu baca flipchartnya? Oke, mangga Ibu Kristiani, mangga dibaca. Di sini mengapa harus peduli kepada lansia? Karena menurut amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terus juga di situ ada jumlah lansia yang terlantar meningkat. Terus ada data dari Kemensos siapa ya itu misalnya Pak? Ini ada data dari Kemensos. Dari 16 juta lansia tersebut sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Terus data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Terus ada juga lansia di situ. Lansia adalah orang tua yang membesarkan dengan kasih sayang. Sebagian besar lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Lansia adalah potret kita di mana yang akan datang, dewasa yang akan datang ya Pak ya. Gak apa-apa. Terus panti jompo atau panti lansia itu sedikit Pak di Kota Serang. Oke, terima kasih Bu Kristiani ya. Itu tadi alasan mengapa kita perlu peduli terhadap lansia. Tadi kan dijelaskan ada yang amanat undang-undang seperti tadi yang di ini ya, kata Ibu Kristi ya. Terus jumlah lansia yang terus meningkat di Indonesia nih. Nah, yang paling penting sih lansia adalah orang tua kita ya, yang membesarkan dan yang mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Makanya kita harus ada timbal baliknya, harus balas tuh ibu dan bapak kita. Nah, itu untuk alasan kita harus peduli terhadap lansia. Oke, ibu-ibu ya sudah mengerti, sudah paham. Ada yang ditanyakan tentang materi definisi atau pengertian dari lansia, atau sudah paham? Cukup ya Ibu Kristi ya, Ibu Kopa ya. Oke, masih semangat tapi ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang memahami lansia. Tadi kan kita sudah belajar tentang definisi. Selanjutnya kita akan belajar tentang memahami lansia ya. Tapi sudah mengerti tentang definisi ya? Oke, kalau misalnya sudah mengerti, saya ucapkan terima kasih ya.